luar biasa. Tadi kegiatan di ada jam ngajar di kelas berapa nih tadi? Barusan ngajar di 10 di KP 2. Pelajaran pas ya? Iya. Baik Pak Agus, jadi kesempatan kita pada pertemuan kali ini mungkin singkat ya, tapi semoga Allah bermanfaat bagi Pak Agus dan saya. Ini Senin yang lalu kan saya mensupervisi Bapak ya, mengajar di kelas 10 di KP 2 kan, tentang materi pelajaran IPAS tentang zat dan perubahannya. Ya. Nah, dari kegiatan itu, tujuan kita hari ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang nanti mungkin pada depannya Pak Agus bisa diperbaiki, perkembangan diri. Tujuannya adalah yang belajar ini berpihak pada murid. Itu Pak Agus tujuan kita pertemuan kita ini. Kira-kira kekurangan dalam saya mengajar itu apa saja, Pak? Oke, jadi saya sebutkan Pak Agus ya. Yang saya temui itu ada beberapa hal Pak Agus. Secara keseluruhan Pak Agus sudah mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan rancangan PPT yang Pak Agus buat. Sudah bagus. Kelihatannya sudah anak-anak sudah berkooperasi pada saat Pak Agus memperhatikan dengan membuat kelompok kecil. Ada beberapa catatan. Yang pertama, mungkin kurangnya variasi saja, variasi pembelajaran untuk mengakomodir siswa-siswa atau murid-murid di kelas 10 KP 2 itu. Mungkin ada yang saya lihat, ada yang visual, ada yang estetik. Nah, itu mungkin bisa Pak Agus perkaya lagi sumber-sumber belajar mereka. Bisa mungkin slide-slide atau mungkin video yang diperlukan. Itu di depannya yang saya temui. Yang kedua, pada saat siswa berdiskusi dan melakukan presentasi, itu perlu lagi sepertinya Pak Agus lebih harus banyak berpindah-pindah atau berjalan-jalan di kelompok nih, melihat menanyakan mereka apa sih yang masih kurang atau mereka ada nggak yang perlu ditanyakan. Nah, jadi lebih aktif lagi kan Pak Agus bergerak ke setiap kelompok ya, di mana anak-anak mungkin perlu tempat bertanya terkait hal-hal materi yang mereka hadapi ya. Itu mungkin anak-anak yang kemampuannya masih kurang dan mungkin bisa saja malu bertanya. Kalau gurunya datang ke kelompok, mereka lebih leluasa untuk bertanya. Catatan itu yang sebenarnya perlu Pak Agus. Nah, itu kira-kira Pak Agus dari temuan kita tadi, rencana apa nih yang akan Pak Agus munculkan, kembangkan di pembelajaran berikutnya? Kalau nggak salah kan jadwal nanti ada di kelas 10 KP 1 kan? Nah, gimana? Jadi rencananya gini Pak, saya akan merancang skenario tentang pembelajaran berdiferensial dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional. Nah, pada pertemuan yang berikutnya di 10 DKP 1 nanti. Jadi Pak Agus akan merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi di sana ada faktor keterampilan siswa gitu ya, keterampilan sosial siswa, kemudian ada tanggung jawab, ada relasi, punya ada keterampilan sosial dan emosional mereka yang Pak Agus munculkan nanti rencananya seperti itu. Bagus. Itu mudah-mudahan bisa diperhatikan. Terus kira-kira perlu dukungan apa nih yang bakal nanti akan Pak Agus lakukan? Mungkin dukungan dari apa saja yang kira-kira diperlukan. Yang pertama, dukungan ini dari teman sejawat, pengajar IPAS juga, agar kita bisa sharing tentang
strategi pembelajaran. Kemudian bisa sharing juga bagaimana membuat skenario tadi ya. Agar kita masuk nanti di 10 IKP 1 itu kita bisa perbaiki kekurangan pembelajaran kita sebelumnya. Dukungan tanggung jawab yang teman pelajaran kelas juga ya. Azizah ya, ada juga ya. Oke, bagus. Semoga bisa dipraktekkan nanti di kelas IKP 1. Satu lagi, kira-kira materinya apa nanti Pak? Materi setelah materi zat dan wujudnya, kita kan masuk materi bab ketiga ya Pak? Iya. Tentang energi dan perubahannya. Oh gitu. Oke, energi dan perubahannya. Oke, baik. Nanti kita lihat dalam minggu depan bagaimana perkembangan yang akan Pak Agus lakukan di kelas IKP 1, rancangannya bagaimana. Semoga lebih bagus dari yang kita kemarin. Ya, sesuai dengan tujuan tadi adalah untuk memperbaiki, untuk merefleksi pembelajaran kita yang lalu yang kurang, semoga kedepannya lebih baik, sehingga apa yang kita ingin sampaikan kepada siswa kita tercapai ya, karena kita di sini tujuannya adalah ya pembelajaran kita ini berpihak pada murid. Itu kan Pak Bagus ya? Oke Bagus, terima kasih Pak Bagus. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali ngobrol santai ini. Oke, selamat pagi. Mungkin Pak Bagus bisa untuk melanjutkan tugas Pak Bagus, dipersilakan. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Kita sudah sharing-sharing kan. Semoga dengan sharing ini kita bisa memperbaiki segala kekurangan kita. Semoga kedepannya efeknya ke siswa, sehingga siswa bisa meningkat hasil belajarnya, kemudian lebih meningkatkan juga variasi dalam kita mengajar. Oke Pak ya. Itu